Shalom, senang sekali dapat kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Yeremia pasal yang ke-13. Saudara, seringkali Allah itu memberikan peringatan kepada umat pilihan. Kalau zaman Yeremia ya kepada bangsa Israel, kerajaan selatan, Yehuda. Tapi juga memberi peringatan kepada umat-umat manusia yang lain. Kepada gerejanya, kepada siapa saja. Itu kadang Tuhan pakai perumpamaan. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan itu dapat diterima, dapat dimengerti. Tuhan pakai perumpamaan supaya orang yang sedang disasar Tuhan itu sadar akan dirinya bahwa Allah sedang merancangkan sesuatu seperti apa yang diperumpamakan itu. Nah, pada Yeremia 13 ini Allah memakai dua perumpamaan. Tentang apa? Tentang ikat pinggang yang menjadi lapuk. Dan yang kedua, tentang buyung anggur yang dipecahkan. Nah, kisahnya seperti apa? Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus memberikan pencerahan buat kita semua. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kasih-Mu nyata. Kasih-Mu nyata Tuhan. Yesus, oh, haleluya. Yesus Tuhan Allah kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak
kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami sembah, kami Segalanya bagimu, segalanya milik-Mu. Kami beri yang terbaik, Allah yang penuh, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu
mau tetap setia di dalam rancangan-Mu. Seperti beja yang indah yang sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah dan menarik. Kami mau taat dan setia. Kami belajar bagaimana terus mengabdi kepada Tuhan, memuliakan Engkau, dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Nah saudara, seperti apa saya katakan tadi bahwa Tuhan pakai dua tanda atau peringatan ini, yaitu ikat pinggang yang lapuk dan buyung anggur yang dipecahkan. Kita akan membaca Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai ke 14, Alkitab kita Perjanjian Lama halaman sekitar 832. Demikian firman Tuhan. Ikat pinggang yang menjadi lapuk. Beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang lenan. Ikatkanlah itu pada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat. Lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan, demikian aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, terhormat bagiku. Tapi mereka itu tidak mau mendengar. Ini tentang tanda atau peringatan pertama dari Tuhan. Yang kedua, tentang buyung anggur yang dipecahkan. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapa-bapa dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Saudara, apa yang kita baca tentang dua perumpamaan, yaitu ikat pinggang dan buyung anggur ini berbicara tentang gini, jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Dan lebih daripada itu, jangan pernah mencoba untuk berbuat dosa, yaitu menyakiti hati Tuhan. Sebab dua peringatan yang diberikan Allah ini, saudara, walaupun menggunakan dua cara, dua benda, ikat pinggang dan buyung, tapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan hukum Tuhan.
Mari kita pelajari. Peringatan pertama, menggunakan aksi simbolik yang diperagakan oleh Yeremia. Yaitu apa? Membeli ikat pinggang, lalu memakainya dan menjaganya supaya tidak tercelup air. Itu yang pertama. Jadi ikat pinggang dibeli, dipakai. Jaga baik-baik, rawat baik-baik. Ya, Yeremia jangan sampai kena air. Sudah dilakukan tuh. Nabi zaman dulu saudara, diperintahkan Tuhan apa, ya lakukan. Lalu kemudian datang firman Tuhan lagi kepada Yeremia. Coba Yeremia, ikat pinggang tadi, sekarang kau bawa ke sungai Efrat. Sembunyikanlah di celah-celah batu. Artinya diberi tenggelamkan di air, lalu tutupi batu gitu. Kira-kira seperti itu. Dilakukan juga tuh. Yeremia ke tepi sungai Efrat. Dilepaskannya ikat pinggang tadi, lalu diletakkannya di sebuah air gitu, lalu ditutupi dengan batu. Setelah itu beberapa bulan lamanya, Yeremia dapat firman Tuhan lagi. Sekarang kamu pergi ke tepi sungai Efrat, ambil ikat pinggang yang kemarin kamu sembunyikan di sana. Apa yang terjadi? Ternyata ikat pinggang yang dicelupkan di air tadi sudah menjadi lapuk dan tidak berguna lagi. Saudara, ini gambaran atau melambangkan bangsa Yehuda yang tadinya kudus tak bercacat ketika pertama kali dipanggil oleh Allah. Waktu ikat pinggang itu digambarkan dipakai oleh Yeremia, itu lambang bagaimana bangsa Yehuda itu kudus, ditempatkan di tempat kesukaan Allah, tidak bercacat dan bercela. Kenapa? Karena terpelihara sempurna di dalam Allah, menempel di Allah. Seperti ikat pinggang yang dekat dengan pemakainya. Segenap bangsa Yehuda itu dulu juga bergaul dengan Allah. Sehingga mereka apa? Menjadi umat kesayangan. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya. Di hadapan para bangsa-bangsa di sekelilingnya. Mereka itu tidak terpisahkan dari Allah. Selalu mengikatkan diri kepada Tuhan. Diletakkan di tempat sedekat mungkin dengan Tuhan. Itu gambaran ikat pinggang yang sedang dikenakan oleh Yeremia. Namun pada lambang yang kedua ketika itu dicelupkan ke air, apa yang tadi saudara? Bangsa Israel menjadi tercela karena persekongkolan dengan Asyur. Untuk apa? Untuk menikmati berkat Asyur, yaitu sungai Efrat. Sungai Efrat itu lambang dari apa? Kenikmatan Asyur. Jadi ikat pinggang yang dicelupkan di tepi sungai Efrat itu melambangkan Israel sekarang tidak melekat kepadaku tetapi bersekongkol dengan Asyur. Sehingga mereka meminum air milik Asyur. Lihat ayat 18 saudara. Supaya lebih jelas lagi, lihat ayat 18. Katakanlah kepada raja dan kepada ibu suri, duduklah di tempat yang rendah sekali, sebab mahkota kemuliaanmu sudah turun dari kepalamu. Ya. Artinya apa? Diturunkan derajatnya. Dari tadi melekat kepada Tuhan, sekarang diturunkan derajatnya. Untuk apa? Melekat kepada Asyur. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana yang tadinya dekat dengan Allah, bagaimana yang tadinya itu melekat kepada Allah, sekarang dilepas. Dilepas. Ini seperti apa? Seolah-olah saudara, Tuhan itu walaupun memiliki dua perumpamaan yang berbeda, tapi punya tujuan yang sama. Artinya Allah sudah mulai geram dengan siapa? Israel. Ini menjadi sebuah perasaan Tuhan yang tersakiti. Israel menyembah berhala bangsa kafir. Sehingga apa? Yang tadinya didudukan di tempat yang tinggi, sekarang dilucuti. Mereka sedang puas dengan apa? Kondisi tanpa Tuhan. Gitu. Mereka menjadi ikat pinggang yang lapuk, tidak berguna, dan mereka dikeluarkan. Dilepas dari ikatan dengan Tuhan. Melepaskan diri dari perjanjian dengan Allah.
bahkan seperti buyung anggur yang dipecahkan, sudah tidak berguna lagi. Kalau kita baca ayat 12 sampai berikutnya nanti, sampai dengan ke peringatan dan ancaman sampai ayat yang ke-27. Israel kehilangan mahkota kemuliaan. Mereka tidak lagi menjadi umat yang ternama, terpuji dan terhormat bagi Allah. Mereka tidak bisa dijadikan contoh bagi bangsa-bangsa lain supaya menyembah kepada Allah yang benar. Betapa menyedihkannya keadaan itu, saudara. Sampai Allah memakai Nabi Yeremia menjadi apa? Alat peraga. Alat peraga. Sehingga Israel nanti akan terlepas dari Allah. Dan mereka akan seperti buyung anggur yang dipecahkan. Tidak berguna lagi. Dulu terhormat. Dulu mulia, dulu ternama, terpuji, ya, dikagumi. Wah, bangsa-bangsa sangat-sangat kagum pada bangsa Israel. Kenapa? Karena melekat kepada Allah. Sekarang terlepas dari Allah. Makanya mereka menjadi lapuk dan tidak berguna lagi karena seperti buyung yang dipecahkan. Ini gambaran yang kedua tadi. Buyung itu harus penuh dengan anggur. Tetapi karena Yehuda sudah tidak lagi benar dari depan Tuhan, maka pecah. Artinya pecah, nggak bisa dipakai lagi. Israel kehilangan fungsinya. Oh, bayangkan itu. Sama seperti kehidupan kita misalnya. Kalau kita ngaku sebagai anak Tuhan, ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan, diberkati, tiba-tiba membelakangi Tuhan, menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang dosa, menyembah ilah-ilah lain, percaya kepada berhala-berhala, tahayul-tahayul. Apa yang terjadi? Seperti ikat pinggang yang lapuk dan seperti buyung yang pecah. Sudah tidak ada lagi gunanya. Kehilangan fungsinya sebagai terang, sebagai garam, sebagai saksi, dan sebagai pengemban amanat agung. Israel sudah tidak berguna lagi, maka pantas dihancurkan. Penghukuman Allah tidak memandang orang dalam hal ini. Bangsa pilihan loh, umat perjanjian loh, yang tadinya melekat pada pinggang Allah, yang tadinya kali sebagai ibu suri tempat yang paling tinggi gitu ya, sekarang direndahkan. Kenapa? Ya karena tadi memberontak kepada Allah, memberontak kepada Tuhan. Ketika kemuliaan sebagai umat Allah sudah berlalu bagi Yehuda, mereka hanya seperti barang rongsokan, saudara. Saudara tahu barang rongsokan ya, yang udah nggak berguna lagi. Seperti buyung yang kosong, nggak berguna karena mau diisi apa? Wong retak, pecah. Mau dituang anggur seperti apa, wong tidak bisa menampungnya. Mau diberkati seperti apa, wong tidak pantas terima berkat. Mereka sudah tidak bisa lagi menuntut kepada Allah supaya Allah peduli karena mereka sudah rusak. Hak istimewa sebagai umat Allah itu harus selalu disertai dengan tanggung jawab, tapi mereka sudah tidak punya hak lagi karena mereka tidak bertanggung jawab atas posisi mereka sebagai ikat pinggang yang mulia, sebagai buyung anggur yang terpandang. Bangsa Yehuda sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Allah sudah tidak bisa berharap lagi kepada mereka. Maka Allah merancangkan hukuman buat bangsa Israel. Ini ngeri, saudara. Ini ngeri sekali. Sampai Allah bilang begini, karena terlalu banyak kesalahanmu. Mengapa Allah harus menjatuhkan hukuman? Karena terlalu banyak kesalahan mereka. Mereka betul-betul membuat Allah itu udah muak, murka, ya. Itu udah rasanya udah nggak pantas kamu jadi anakku. Gitu. Coba lihat ya, di ayat 22, 23. Ini. Terlalu banyak kesalahan sehingga Allah sudah punya alasan untuk menghukum mereka. Ayat 22 bilang gini. Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Kenapa Tuhan
ancaman, peringatan, bencana gitu ya. Hukuman menimpa aku gitu. Apa jawab Tuhan? Karena banyaknya kesalahanlah, maka disingkapkan ujung kainmu dan engkau diperkosa. Kata diperkosa itu adalah dijarah, saudara. Dijajah, dijarah, diinjak-injak. Derajatnya turun drastis dari anak Allah menjadi apa? Orang yang bisa dijadikan apa saja. Artinya diperbudak. 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Gak mungkin ya dikatakan begini lah. Orang yang berkulit hitam tiba-tiba berubah jadi putih. Gak mungkin macan yang tadinya tuh motifnya tutul-tutul lalu jadi belang-belang. Gak bisa. Itu ibarat kamu sudah sedemikian berbuat jahat, mana bisa sekejap kamu bisa berbuat baik. Lalu kamu menuntut aku supaya tidak jatuhkan hukuman. Mana bisa. Kira-kira seperti itu. Gak mungkin lah. Gitu. Saking sudah banyaknya kesalahanmu. Saking sudah padatnya, matangnya dosamu. Maka aku harus menjatuhkan hukuman. Dan ketika hukuman tiba, bangsa itu harus mengetahui. Bangsa Israel, Yehuda harus tahu. Bahwa itu semua menimpa mereka karena banyaknya dosa mereka. Mereka sedemikian terbiasa melakukan kejahatan. Sehingga tidak dapat diubah lagi. Karakter mereka adalah karakter yang melekat kepada dosa. Bukan seperti ikat pinggang yang melekat kepada pinggang Yeremia. Karakter mereka adalah seperti buyung yang pecah. Yang tidak dapat dipergunakan lagi. Karena mereka sudah tidak ada fungsinya. Anggur sehebat apapun, kalau dituangkan ke bejana yang pecah, hilang musnah. Makanya Tuhan bilang, udah gak bisa diubah lagi. Karaktermu kayak begitu tuh. Gitu kira-kira saudara. Kalau sudah matang dosanya, selesai. Allah pasti akan menjatuhkan hukuman. Oleh sebab itu, mari. Pelajaran dari Yeremia pasal 13 ini harus kita camkan baik-baik. Kita boleh bangga menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi ingat, di atas kebanggaan kita sebagai umat pilihan, kita harus mengingat, merenungkan baik-baik, memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang apa? Peraturan, hukum-hukum Allah, perjanjian Allah yang sudah diikatkan di dalam kehidupan kita. Seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggangnya Yeremia. Apa yang kita baca, kita renungkan ini. Peringatan buat kita semua. Jangan biarkan kita dilapukkan oleh dosa. Jangan sampai semangat kita menjadi lapuk. Jangan sampai kekuatan kita di dalam Tuhan menjadi lapuk. Jangan sampai gairah kita menyembah Tuhan menjadi lapuk. Gara-gara kita menduakan Tuhan. Lalu yang kedua, jangan sampai buyung kehidupan kita menjadi kosong. Karena sudah tidak mungkin lagi diisi oleh anggur kehidupan yang manis, roh Allah yang hidup, ya, kehadiran Tuhan. Jangan sampai hilang dari kita gara-gara kita menjadi buyung yang pecah, nggak bisa dipakai lagi. Sehingga apa? Kita menjadi orang Kristen yang tidak berguna bagi Allah dan kerajaannya. Maka renungkan baik-baik. Ya. Apa yang membuat kita menjadi lapuk? Coba pikirkan saudara. Renungan baik-baik. Saya kan nggak tahu pribadi masing-masing dari kita. Tapi coba pikirkan. Apa yang membuat kita menjadi lapuk rohani? Apakah kesibukan kita? Apakah berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan? Sehingga kita merasa nggak perlu Tuhan lagi? Apakah kekecewaan kita? Karena kita berdoa dan tidak dijawab-jawab Tuhan. Sehingga apa? Rohani kita menjadi lapuk. Apakah keadaan situasi ekonomi yang sulit? Sehingga hidup kita itu seperti keadaannya, aduh, susah. Apa-apa susah gitu. Lalu rohani kita menjadi lapuk. Mari, renungkan baik-baik itu. Kalau kita sadar, disadarkan Tuhan lewat Roh Kudus, segera bertobat. Yang kehilangan gairah, mari kembali bergairah.
Yang kehilangan semangat, ayo bangkit. Jadi terang. Bangkit. Menyenangkan hati Tuhan. Bangkit dari kesalahan dosa. Untuk apa? Bertobat. Meninggalkan jalan-jalan jahat. Hidup kita arahkan hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir. Kalau sampai kita menjadi buyung yang kosong. Selidiki saudara. Mengapa hidupku ini seperti gak ada artinya ya? Kenapa aku merintis ini gagal? Aku masuk ke sini kok tidak menemukan apa-apa. Aku jalan ke sana buntu. Aku lari ke sana ya lari tapi capek namun gak dapat apa-apa. Jangan-jangan buyung kehidupanku ini sudah pecah. Mau Tuhan isi dengan apapun kalau pecah percuma. Allah hanya mengisi buyung yang tetap kuat, segar, dan tidak retak atau pecah. Sehingga berkatnya, kemuliaannya, pertolongannya, pemulihannya tidak terbuang sia-sia. Ini perumpamaan yang luar biasa yang perlu kita sadari. Tetap melekat kepada Tuhan. Intim bersama dengan Tuhan. Dalam doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, pelayanan kita tetap intim, melekat pada Tuhan. Jangan sampai lapuk gara-gara dunia. Lalu yang kedua, jaga, rawat baik-baik buyung kehidupan kita. Rawat, saudara, rawat. Jangan sampai pecah. Retak pun jangan, apalagi pecah. Supaya ketika Allah ingin memulihkan, kita dalam keadaan yang siap dipulihkan Tuhan. Ketika Tuhan mau memberkati kita menjadi bejana yang siap diberkati Tuhan. Ketika Tuhan akan membawa kemuliaan pada kita, kita siap menampung kemuliaan Tuhan itu. Karena kita menjadi buyung yang terjaga, tidak pecah, berantakan. Dan itulah Yeremia pasal yang ke-13. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk lambang-lambang yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel, khususnya orang Yehuda, lewat Nabi Yeremia. Yeremia dijadikan model oleh Tuhan. Seperti sebuah ikat pinggang yang melekat pada pinggangnya. Demikianlah umat Israel melekat pada Allah. Namun sebaliknya ketika mereka terlepas dari Allah, terlepas ikat pinggang itu dari pinggangnya Yeremia, mereka menjadi lapuk. Artinya tidak bisa dilekatkan kembali, tidak bisa digunakan lagi. Dan seperti buyung yang sudah pecah, maka tidak mungkin menampung anggur lagi. Tidak mungkin. Jangankan penuh, sedikit pun tidak mungkin. Itulah gambaran kepada orang-orang yang sudah membelakangi Tuhan. Yang akan dihukum Tuhan. Yang akan tercemar oleh keadaan dunia seperti ikat pinggang yang lapuk tadi. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami ibarat seperti ikat pinggang yang lapuk itu. Atau buyung yang pecah itu. Sehingga doa-doa kami tidak terjawab. Sehingga berkat tidak tercurahkan. Sehingga pemulihan tidak kami terima. Ampuni kami Tuhan. Kami mau dipulihkan Tuhan. Seperti pujian tadi. Seperti bejana di mata Tuhan. Kami mau dibentuk menjadi bejana yang indah. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang luar biasa ini. Roh Kudus terima kasih untuk peringatan-Mu. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.